Halo semuanya, pada video ini akan dibahas materi Proyek IPAS bab 3, yaitu energi dan perubahannya. Langsung saja ke video pembahasannya, di mana pada video ini akan dibahas khusus tentang energi dan juga usaha. Kita bahas yang pertama tentang konsep energi. Ya, jadi energi ini merupakan kemampuan melakukan kerja atau usaha. Dan di dalam konsep energi ini dikenal yang namanya hukum kekekalan energi, yang berbunyi energi tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan, sehingga jumlahnya tetap. Tetapi energi ini bentuknya dapat berubah-ubah. Ya, sekali lagi, hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan, atau energi tidak dapat dimusnahkan. Oke, lanjut. Di sini terdapat macam-macam bentuk energi. Ada 5. Yang pertama adalah energi mekanik, kemudian energi kalor atau energi termal, yang ketiga adalah energi listrik, kemudian energi kimia, dan juga energi nuklir. Ya, jadi ada 5 macam bentuk energi. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang energi mekanik yang menjadi fokus pada video ini. Ya, di mana hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan energi mekanik itu dinyatakan dengan energi tidak dapat dimusnahkan dan energi tidak dapat diciptakan, ya, atau tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Di mana hukum kekekalan energi mekanik ini bisa kita tuliskan EM atau energi mekanik ya sama dengan energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik suatu benda, di mana keduanya jika ditambahkan hasilnya adalah konstan, ya, atau bisa kita singkat EM atau energi mekanik sama dengan EP atau energi potensial ditambahkan energi kinetik atau EK. Oke, contoh ya, ini saya hapus dulu. Nah, jika ada suatu benda ya, di sini dia memiliki energi potensial ya. Energi potensialnya misalnya adalah 10 Joule. Ya, ini saya tulis 10 Joule, ini anggap aja 10 Joule. Kemudian energi kinetiknya itu adalah 5. Nah, 5 Joule. Nah, berarti berapa energi mekaniknya? Kita tinggal tambahkan 10 ditambahkan 5 hasilnya adalah 15. Nah, berarti di sini ya, energi mekanik atau EM-nya itu sama dengan 15 Joule. Ya, Joule. Oke. Satuannya Joule. Ya. Sekarang kita coba bahas tentang energi potensial ya. Di mana tadi ya energi mekanik itu kan sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, energi potensial itu sendiri apa sih ya? Jadi energi potensial itu adalah energi suatu benda karena kedudukannya, karena posisinya ya. EP atau energi potensial ya, ini dicari dengan menggunakan persamaan M atau massa dikali G atau percepatan gravitasi dikali H atau ketinggian. Di mana kecepatan gravitasi yang kita gunakan ya di bumi kita ini besarnya adalah 10 ya, selalu 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi kalau kalian nanti menemukan berapa besarnya G, kalian sudah langsung ingat bahwa G atau percepatan gravitasi itu yang dimaksud adalah di bumi itu ada 10 ya. Nah, kita bahas contoh. Sebuah benda dengan massa 5 kg diletakkan pada ketinggian 10 meter dari atas permukaan tanah. Hitung energi potensialnya. Oke, di sini ada 5 kg, berarti kan massa M. Ya, kemudian ada ketinggian, ya ketinggian. Nah, iya 10 meter ya. Ketinggian apa di sini? Ya, H. Simbolnya adalah apa? H.
Oke. Oke, ini H. Nah, hitunglah energi potensial, berarti diminta untuk menghitung EP. Ya, EP-nya berapa? Dan G-nya di sini sudah diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Ini duanya harusnya pangkat ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Persamaannya ini. Ya, oke. Yuk, EP sama dengan, nah M-nya berapa? 5. G-nya berapa? G-nya sudah diketahui kali 10. Hanya berapa? Kali 10. Nah, langsung kita kalikan. 5 kali 10 adalah 50. 50 kali 10 adalah berapa? 500. Nah, apa satuannya? Ini J atau Joule. J besar. Nah, gampang ya. Lanjut. Sekarang sudah tahu ya bahwa energi kinetik ya, ini tadi adalah energi akibat kedudukannya, maaf, energi potensial itu adalah energi akibat kedudukannya. Nah, sekarang kita bahas energi kinetik ya. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. Di mana energi kinetik itu simbolnya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. M adalah massa, V adalah kecepatan benda. Ya, jadi ada kuadratnya nih di sini. Oke, sekarang kita lihat contoh. Jika sebuah benda memiliki energi kinetik 75 Joule, saya tulis di sini ya, 75 Joule. Nah ya, sama dengan, kita lihat lagi, dan massa benda adalah 3 kilogram, berarti di sini setengah, sesuai rumusnya ya, kali massanya adalah 3. Nah, berapakah kecepatannya? Berarti diminta untuk mencari V-nya. Nah, berapa nih V-nya? Nah, gini ya berarti ya. Oke, sekarang kita operasikan matematikanya ini ya. 3 dibagi dengan 2 itu hasilnya 1,5 ya. Di sini ya 1,5. Oke. Berarti di sini kalau saya tuliskan ulang kan 75 ya sama dengan 1,5 ya dikali V kuadrat. Nah ya, ini 1,5 mau saya pindah ke sini menjadi dibagi, berarti 75 dibagi dengan 1,5 sama dengan V kuadrat. Nah ya, 75 dibagi 1,5 adalah 50. Nah, 50 sama dengan V kuadrat ya. Nah, ini kan masih kuadrat, berarti kita buat jangan kuadrat ya. Berarti kalau di sini kuadrat, ini kita buat akar. Akar 50 sama dengan V. Nah, kuadratnya hilang ya karena di sini sudah berganti menjadi akar. Oke, berarti untuk jawabannya ya, ini adalah 50 meter per sekon ya. V-nya adalah atau kecepatannya adalah akar 50 meter per sekon. Seperti ini aja boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Seperti ini aja boleh. Kalau mau disederhanakan lagi juga boleh, ya. Tapi kalau mau dijawab misalkan nanti ada soal di PSTS atau di ujian gitu ya, dijawab akar 50 saja atau akar 50 meter per sekon dengan satuannya sudah betul gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh ini. Sebuah bola bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian H1 sama dengan 3 meter. Hitunglah kecepatan jika bola dijatuhkan dari ketinggian H2 sama dengan 2 meter. Oke. Berarti ini ya. Oke, kita pahami dulu soalnya. Ya, di mana ya bola bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Ini bola ya, bola ini massanya adalah 300 berapa tadi? Oh, 200 gram. Oke, 200. Nah, 200 gram. Ya, G, 200 G. Nah, terus dijatuhkan dari ketinggian 3 meter.
Nah, kemudian diminta untuk menghitung kecepatan jika bola dijatuhkan dalam ketinggian 2 meter. Nah, kalau ini kan ketinggiannya kan dijatuhkan ketinggian 3 meter. Nah, kalau 2 meter itu kecepatannya berapa? Nah, gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke, jadi ini kita menggunakan hukum kekekalan energi di mana EM atau energi mekanik 1 disama dengan energi mekanik 2. Ya, karena energi mekanik itu adalah EP ditambah EK, berarti ini kita tambahkan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambahkan EK2. Di mana EP energi mekanik itu energi potensial itu kan MGH, ya. Terus energi kinetik itu setengah mv kuadrat sama. Nah, ini M-nya kita hilangkan semua. Saya ganti ini merah dulu. Oke. Ya, M-nya ini kita hilangkan semua karena kan sama ya. Jadi kita nggak perlu. Terus apalagi nih G-nya ya, G-nya oh enggak, G-nya enggak. Oke. Jadi tinggal G H1 ditambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah V kuadrat. Di mana G itu sama dengan 10 ya, kecepatan gravitasi sama dengan 10, H1-nya itu 3 ya. Terus setengah kali V1 0. Kenapa 0? Karena V1 di sini awalnya kan dia diam ya, makanya dia 0 sama dengan 10 ya, ini G-nya 10 lagi, H2-nya itu 2 meter kali ditambah setengah kali V2 yang kita cari. 10 kali 3 itu sama dengan 30 ditambah 0 tetap 30 sama dengan 10 kali 2 20 ditambah setengah MV kuadrat. Ini mau saya ubah ke sini ya, jadinya 30 dikurangi 20 sama dengan setengah V kuadrat. 30 dikurangi 20 sama dengan 10 sama dengan setengah V kuadrat ya. Terus ini mau saya taruh sini ya, 10 dibagi setengah itu sama dengan 20. 20 sama dengan V kuadrat. V kuadrat sama dengan 2 akar 5 atau V2 sama dengan maaf ya, V2 sama dengan akar 20 juga sudah betul gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas energi listrik ya. Energi potensial listrik ini dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik statis di mana W sama dengan Q kali V, ini keterangannya ya, dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir. Jadi energi listrik ini bisa dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik statis ataupun benda yang memiliki muatan listrik yang mengalir. Ya, kalau yang mengalir ini W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Ya, di sini ada beberapa contoh ya yang menerapkan atau menghasilkan energi ya, di mana kalian sudah sangat familiar bahwa lilin jika terbakar itu akan menghasilkan kalor ya, yang bisa kalian rasakan itu panasnya kan gitu ya. Kemudian ada baterai, ini salah satu contoh energi kimia ya. Selanjutnya plutonium merupakan salah satu sumber energi nuklir. Nah, ini adalah konsep usaha selanjutnya, di mana mobil melakukan usaha sebesar W dengan persamaan W sama dengan F kali S. Ya, F itu gaya, S itu adalah perpindahan. Gitu. Nah, hubungan energi dengan usaha, ini usaha sebagai perubahan energi potensial, W sama dengan delta EP. EP2 dikurangi EP1. Usaha sebagai perubahan energi kinetik, W sama dengan delta EK. EK2 dikurangi EK1. Oke, sampai itu dulu. Nanti di video selanjutnya akan dibahas tentang sumber energi tidak dapat diperbarui. Untuk video ini fokus ke konsep energi dan juga usaha. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.